Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiamat adalah rahasia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Al-Quran dan Sunnah pun menginformasikan tanda-tandanya. Salah satunya adalah munculnya Dajjal yang mengaku sebagai nabi, baik pada saat Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa jumlahnya sekitar 30 orang. Namun Nabi tidak merincikan satu persatu. Hari kiamat tidak akan datang sampai munculnya Banak Dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada anak bernama Safi ibnu Sayyad. Dia sangat membenci Rasulullah. Banyak orang bilang, anak laki-laki itu dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai keribu, dahinya lebar menggapai luas kepala, begitu pula jenjang lehernya, sebelah matanya tertutup, sebelah lagi bisa melihat dengan bola mata yang juling. Rasulullah SAW mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab dan mereka menuju sebuah desa tempat Safi tinggal. Saat itu, Safi sedang duduk bermain dengan sesuatu. Ketika Rasulullah mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Beliau mencoba mendekati anak itu dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu, begitu ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah dan ibunya pun berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadakan dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau SAW, entah mengapa. Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja ibunya tidak mendekatiku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW berkata kepada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apa itu." Dan anak itu pun melihat, sedikit menyengirkan dahi dan berkata, "Aduk, aduk." Aku hanya bisa mendapatkan aduk, aduk. Rasulullah bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak melebihi itu." Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Allah?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah utusan Tuhan." Rasulullah berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apakah arti dari aduk? Katakan apa yang kau sembunyikan dalam dirimu." Beliau pun bersabda, "Aku menyembunyikan kata adukan." Adukan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu, ulama menyebutkan jika Nabi baru menerima wahyu tentang Al-Quran surat Ad-Dukan. Ibnu Sayyad berkata, "Huwa duku kala." Nabi pun menjawab, "Celaka kamu. Kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya." Rasulullah SAW pun melanjutkan pertanyaannya,
"Apakah yang kau lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Rasulullah pun bersabda, "Kau melihat singgasana iblis di atas laut." Beliau pun bertanya lagi, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Dua orang yang jujur dan seorang pendusta, dan dua orang pendusta dan seorang yang jujur." Rasulullah pun kemudian bersabda, "Dia dikaburkan matanya, bukanlah dia." Dalam hadis lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Nabi SAW lantas berkata kepada Umar, "Jika dia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahui, dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Masuk Islam. Safi ibnu Sayyad akhirnya tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dan pada akhirnya dia masuk Islam dan dia menikah. Dia punya sekitar 10 anak, dan para sahabat selalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah SAW, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon, dan kemudian Sayyid ibnu Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sana, kau bisa duduk di tempat lain." Ibnu Sayyad mulai menangis. Dia bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi pun menjawab, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lainnya." Safi menatap sahabat dari kaum Ansor itu dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Dajjal bukanlah Muslim, sementara aku adalah seorang Muslim. Dia tidak menikah, tapi aku telah menikah. Dia tidak mempunyai anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah, tapi aku bisa di sini." Sahabat itu pun berkata, "Demi Allah, kau benar, argumenmu benar juga." Kemudian Safi ibnu Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama itu atau Dajjal cukup bagus. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu sahabat itu pun berdiri dan berkata, "Tolong menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi ibnu Sayyad tertawa-tawa. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh. Dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya. Dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati ataupun yang masih hidup." Semua anak-anaknya meninggal, istrinya pun juga meninggal. Dan setelah perang itu mereka tidak bisa menemukan sama sekali, dia menghilang. Jadi wallahu a'lam, apakah dia Dajjal atau tidak? Umar bin Khattab berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah, demi Allah dia adalah Dajjal." Dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau hanya diam saja. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal sesungguhnya adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar
yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat disebutkan Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya. Keluarnya Dajjal di akhir zaman merupakan salah satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia sepanjang sejarah manusia. Fitnah mengerikan yang dilakukan Dajjal diantaranya adalah: yang pertama adalah membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya kembali. Yang kedua, bersama Dajjal ada surga dan neraka. Yang ketiga, akan diikuti dengan banyak harta. Yang keempat, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Yang kelima, menggergaji seorang kemudian membangkitkannya kembali. Bersama Dajjal ada air, surga, gunung, roti, dan api. Semoga kita semuanya diberi perlindungan dari fitnah Dajjal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.